Bab ke-6. Don? Harvey tertegun. Lalu dia tersenyum, lelaki ini hanya anak jalanan yang dididik oleh York Enterprise. Hanya tinggal tunggu waktu untuk menendangnya keluar. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kami cerai, ini bukan urusanmu. Aku harap kau tidak ikut campur soal hubungan kami. Harvey tertawa dan berkata sembari berlalu dengan sepeda listriknya. Harvey, kau bukan siapa-siapa. Lillian tersulut amarah. Dia hampir saja mengejarnya dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menahan marahnya dan segera pergi karena mulai banyak orang memperhatikan mereka. Mandy berjalan menuju meja resepsionis kantor di jam-jam pulang kerja. Lalu dia melihat ada dua perempuan mengobrol sambil tertawa dan banyak pegawai yang memperhatikan mereka. Suami Nona Zimmer sangat pecundang. Dia bilang dia akan memberinya bunga mawar dari Praha. Beraninya dia bilang begitu. Apa dia tidak berkaca? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik, bahkan sandal yang dia pakai saja sudah rusak. Lelaki macam dia seharusnya di jalanan meminta-minta makanan saja. Iya, aku tidak mengerti mengapa Nona Zimo bisa bertemu pecundang macam dia. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu benalu. Kalau itu aku sudah pasti menceraikannya sejak lama. Ada banyak sekali orang yang mengagumi Nona Zimo di luar sana. Mandy tidak bisa berkata-kata. Kau... Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seketika karena menahan malu atas semua komentar yang dia dengar. Dia sangat malu. Nona Zimmer. Dua perempuan di meja depan itu terlihat sangat takut ketika menyadari ada Mandy di sana. Kami berbicara sembarangan. Tolong jangan marah. Diam! Mandy teriak dengan tubuh gemetar menahan amarah. Matanya memerah dan hampir menangis. Mengapa dia harus memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain datang dari para elit bisnis atau keluarga kaya raya. Sedangkan suaminya hanyalah menantu benalu tidak berguna. Bukan hanya tidak dapat melindunginya, dia selalu membuatnya malu di depan orang lain. Saat ini, telepon di meja resepsionis berbunyi. Si perempuan penggosip yang sedang takut itu menjawab telepon dan bilang, Nona Zima, Satpam bilang ada perusahaan logistik mengirimkan barang besar sepenuh muatan truk. Apakah diizinkan masuk? Untukku? Mandy kaget sejenak. Dia tidak membeli apapun, tetapi dia mengangguk mengizinkannya. Segera setelah itu, masuklah seorang lelaki tampan dan elit mengenakan jas. Dia berkata dengan santun, Permisi, apakah Anda Nona Zima? Ini adalah paket pengiriman ekspres global yang kami jalankan. Ada kiriman langsung dari Praha. Harap ditandatangani. Praha? Mandy menyelesaikan tanda tangannya dengan terkejut. Selagi si lelaki tampan itu melambaikan tangan, beberapa kurir dengan sigap membawa kotak kayu yang sangat indah, berkualitas tinggi dan meletakkannya di lobi. Di atas kotak itu telah tersematkan kristal yang cemerlang dan gemerlap disorot oleh sinar lampu. Semua pegawai di sana terpukau oleh keindahan kotak tersebut. Wow! Apa ini dari Praha? Dan kotanya sangat mewah dan indah. Apa ya di dalamnya? Nona Zima, bisakah Anda membukanya dan memperlihatkannya pada kami? Terdapat banyak pegawai wanita di perusahaan periklanan. Saat ini, semua pegawai sangat menanti-nantikannya dengan mata berbinar. Walaupun Mandy menerka-nerka, dia meminta lelaki itu untuk membuka kotak tersebut setelah melihat semua orang terpukau olehnya. Kemudian, dalam beberapa detik, semua orang tercengang dan hening seketika beberapa menit. Ini bunga mawar dari Praha. Apa kau yakin? Bukankah di berita sudah tersebar bahwa ada penurunan produksi bunga mawar di Praha tahun ini? Ada berapa banyak semua ini? Si lelaki tampan itu melihat para wanita di sana terpukau. Dia lalu tersenyum dan menunjuk ke buket bunga mawar itu. Lalu berkata, Nona Zima, izinkan aku untuk memperkenalkan. Mawar dari Praha. Kalian harus tahu bahwa ini adalah bunga-bunga terbaik di tahun ini. Tapi dari semuanya bukanlah ini yang berharga. Lihat. Si lelaki tampan itu menunjuk ke tengah-tengah buket mawar yang besar itu, di mana ada mawar kecil sebesar bros menyelip di sana. Namun, jika dilihat lebih dekat, kau akan tahu itu bukanlah mawar, melainkan berlian yang berbalut batu dengan berbagai warna. The Heart of Prague! Mandy sangat syok. Dia merasa ini mimpi. The Heart of Prague didesain dan dipahat oleh beberapa seniman andal dari Praha sepanjang sejarah.
Itu hanya ada satu di dunia. Sangat unik, terlebih lagi itu sebagai simbol dari Praha. Karena sangat berharga, tidak pernah dalam sejarah benda itu dijual. Dia tidak pernah menyangka ada yang mengirimkan untuknya hari ini. Wow! Siapa yang mengirimnya untukmu? Nona Zema, ini pasti dikirim oleh pengagum beratmu. Sungguh hadiah yang tak ternilai. Mungkinkah ini dari Tuan Zender? Bukankah suaminya yang tidak berguna itu juga bilang mau memberikannya bunga mawar dari Praha? Bev, kau membuatku tertawa. Bagaimana bisa dia membeli mawar-mawar ini? Bahkan jika dia menjual dirinya, dia masih tidak mampu membelinya. Mandy sangat terkejut. Siapa yang mau memberinya mawar mahal itu dan The Heart of Prague? Mandy sama sekali tidak menyangka itu Harvey karena dia paling tahu keadaan finansialnya. Dia biasa memberinya uang saku. Dia tidak mungkin bisa membeli mawar biasa, apalagi dari Praha ini. Dia tidak mungkin mampu membelinya. Apa mungkin dikirimkan oleh Don? Hati Mandy penuh dengan ketidakpastian, semua terasa campur aduk. Malu dan bimbang. Di Neumhi, Hotel Platinum. Hotel ini juga termasuk lokasi yang terkenal selalu disewa untuk acara hiburan besar se-Neumhi dan harganya juga tidaklah murah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang menyewa di sini adalah orang-orang kaya raya yang memiliki pengaruh besar. Karenanya, banyak mobil mewah yang parkir di gerbang depan hotel tersebut. Kali ini, kampus tempat Harvey kuliah yang mengadakan acara di sini. Harvey bersenandung lagu dan memarkir sepeda listriknya di tempat kosong dekat gerbang. Walaupun dia telah kaya raya sekarang, dia adalah orang yang suka bernostalgia. Sepeda ini sudah menemaninya di kala senang dan susah selama 3 tahun. Dia tidak mau menelantarkannya. Tiba-tiba ada suara klakson yang memekakan telinga dari belakangnya lalu parkir sempurna di depan sepeda listriknya. Apa kau bodoh? Kau tukang kirim barang atau belai? Tawaturan, tidak. Berani-beraninya kau memakai lahan parkir di sini dengan sepeda rusak begitu. Kau tidak punya otak? Sebuah Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil, menunjuk dan membentaknya. Harvey secara tidak sadar menengok dan dua orang tersebut termenung sejenak saling pandang. Ketua kelas? Harvey bereaksi. Orang itu adalah teman sekelasnya saat di bangku kuliah dan menjadi ketua kelas beberapa tahun. Bab ke-7. Kau, Harvey? Howard Stone memandang Harvey dengan ragu. Dia mencibir lalu memarkir mobilnya dan masuk ke hotel. Harvey sangat kikuk. Dia tidak menyangka Howard mengabaikannya saat bicara padanya. Mereka masuk ke ruang pribadi bergantian. Para teman sekelas lain telah berkumpul di sana. Semuanya menengok ketika pintu terbuka. Bukankah ini ketua kelas? Sang ketua kelas juga menjadi orang sukses sekarang. Sungguh tampan. Seseorang menggoda. Tentu Howard memakai jas dan sepatu kulit dengan kunci mobil Audi menggantung di pinggangnya. Dia terlihat tampan saat ini. Kemudian seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Walaupun jasnya tidak pas untuknya, jas itu masih terlihat menakjubkan, berkelas, dan mahal karena merek terkenal. Seorang teman sekelasnya melihatnya dan senyum. Harvey, kau nampak sukses juga. Silakan kalian berdua, telah kami siapkan 2 tempat duduk khusus untuk Harvey dan ketua kelas. Howard melihat Harvey sepintas dan menggeleng. Dia tidak mengatakan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey merespon dan tidak mempedulikan kursinya, malahan dia melihat sekeliling dan tidak begitu banyak gadis cantik di sana. Namun Wendy masih terlihat cantik. Dia pantas disebut Sang Dewi. Wendy berpakaian setelan bisnis formal. Tubuh sempurnanya menunjukkan kemegahan tanpa cacat, seperti persik yang matang. Sangat menggoda dan menarik. Bahkan si keren Howard menyadari Wendy saat ini. Dia terkesima. Dia mendatanginya dan tersenyum menyapa. Oh, ini dia Dewi kita. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kau tidak mengontakku? Sekarang di mana kau bekerja? Wendy tersenyum malu dan berkata lembut. Aku tidak sesukses dirimu, kau bahkan mengendarai Audi. Howard merasa inilah kesempatannya. Sang Dewi nampaknya menyukai mobil Audi yang dia beli dengan angsuran. Baru saja dia mau bicara, para wanita di belakangnya memprotes. Ketua kelas, jangan mau dibodohi Wendy. Dia sekarang seorang manajer administrasi di perusahaan terbesar di New York Enterprise.
Katanya dia akan dipromosikan menjadi manajer umum dan dia akan menduduki jabatan itu. Wow! Semua orang terkesima. Mereka tahu betapa berpengaruhnya York Enterprise dalam hal ini. Banyak perusahaan dan beberapa wirausaha yang dimodali oleh perusahaan ini. Walaupun perusahaan ini tidak secara fisik terang-terangan dalam berbisnis, tetapi perannya sangat penting dalam menyokong semua pihak. Jika Wendy menjadi manajer umum di umur yang begitu muda, berarti dia memiliki kemampuan yang diakui. Siapapun yang sukses mengejarnya tidak hanya mendapatkan kecantikannya dalam genggaman, tetapi juga banyak sumber keuntungan yang tak terkira dari dalam dirinya. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik tak terkira, melebihi artis papan atas. Semua pria yang ada di ruang privat itu sangat malu akan diri mereka dan hanya berdecak kagum. Harvey tidak begitu tertarik pada Wendy awalnya, tetapi dia mulai meliriknya ketika mendengar tentang andilnya di York Enterprise. Lagi pula, itu sudah menjadi miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Lalu apa benar dia mampu? Bisakah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan keluar memikirkan itu. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbincang dengannya. Wendy tersenyum lalu cemberut. Setelah memandang Harvey dari atas ke bawah lalu berkata, "Harvey, bisa kau duduk di tempat lain, jangan di sini." "Oh, apa ini kursi orang?" Dia berdiri. "Tidak, aku hanya tidak ingin kau duduk di sampingku," ucap Wendy. "Sebenarnya jasmu bagus, tetapi kau lupa sepatumu. Atau apakah jas itu kau pinjam dari seseorang?" Segera setelah perkataan itu terdengar, orang-orang paham dan melihat bahwa jas Harvey memang kurang pas di tubuhnya. Hal yang lebih penting lagi adalah, dia mengenakan sandal dengan penuh lubang, dan bahkan membiarkan ibu jari kakinya terjebak di sana. Gayanya sungguh urakan. Harvey pasrah. "Seharusnya aku membeli sepatu. Sangat tidak pantas." "Hahaha, Wendy, kau punya mata yang tajam. Sebenarnya aku tidak mau mengatakannya di depan teman sekelas kita ini. Namun ada yang terlalu percaya diri dan menginginkan sesuatu yang tak pantas untuk orang seperti dirinya. Aku rasa sudah waktunya untuk mengungkapnya." Howard berjalan dari belakang dan tersenyum pada Wendy. "Teman-teman, Harvey baru saja datang menggunakan sepeda listrik. Tadinya aku pikir dia menggunakan sepeda karena memang mau mempersingkat waktu. Tetapi setelah memperhatikannya lagi, jas yang dia kenakan sungguh bagus. Sayangnya dia lupa akan sepatunya, sungguh memalukan." Howard menganggap dirinya telah mengungkap kebohongan. "Harvey, apa kau membeli jas itu saat diskon di suatu toko? Dan lihat dirimu, kau bahkan tidak menyobek label harganya. Ayo kembalikan baju ini setelah pesta, oke? Menurutku tidak seburuk itu. Namun memang dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Juga jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dipakai selama bertahun-tahun." Ya, teman sekelas itu mulai bergunjing dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan sang Dewi Wendy. Saat ini mereka mengkritik Harvey habis-habisan. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman sebangkunya Shirley berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian sedikit berlebihan. Kita semua adalah teman sekelas. Meskipun gayanya agak aneh, apa kau harus berkata begitu?" Shirley adalah sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering mengganggunya menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih di bangku kuliah. Makanya hubungan mereka masih baik. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju dan membantunya berbicara. Howard tiba-tiba maju dan menarik kerah Harvey ketika dia melihat wanita cantik lain dari kelas mereka membantu sampah ini untuk berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah label dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Shirley, apa kau masih ingin membantunya? Apa kau melihatnya? Dia bahkan tidak melepas labelnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apa menurutmu dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang begini buruk? Dan seingatku, Harvey sudah menjadi menantu keluarga Zimmer 3 tahun lalu, bukan? Menantu laki-laki yang menumpang dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani. Hahaha. Mungkin pakaian pria ini hanya dicuri dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Karenanya, itu tidak begitu pas untuknya. Harvey, kau harus realistis. Seluruh Newmi tahu bahwa kau adalah menantu yang menumpang keluarga Zimmer. Kau tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kami semua adalah teman sekelas.
Kenapa kau berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, menyingkirkan tangan Howard dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir. Apa? Kau ingin memukulku? Setelah aku mengungkapkan rahasiamu? Atau kau ingin memberitahuku bahwa pakaian itu milikmu? Jika kau bisa membuktikannya, aku akan berlutut padamu. Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon model lama itu. Semua orang sudah tertawa sebelum dia bisa menjawab telepon. Lucu sekali. Bukankah ini jenis telepon model lama yang seharga $99 untuk 3 tahun? Harvey menggunakan telepon semacam itu. Bagaimana bisa dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apa dia sudah gila? Atau apa dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang menumpang? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan cepat menjawab telepon. Segera dia mendengar teriakan ibu mertuanya Lillian dari ujung seberang. Harvey, kemana kau pergi? Kenapa kau tidak mencuci toilet? Sial. Dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya, dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kau memang menantu benalu. Kau bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya sedang memarahinya dan memintanya untuk kembali ke toilet. Iya, meminta seorang pria untuk melakukan ini, aku lebih baik menghancurkan kepalaku sampai mati daripada mencuci toilet. Meskipun aku tidak dapat menghasilkan uang, aku tidak akan menjadi menantu benalu yang menumpang. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi pria, aku tidak pernah mengira kau orang yang picik. Semua orang di sana mencibirnya, bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan sedang merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Tampaknya dia harus membantu Harvey untuk menawarkan pekerjaan itu, jangan sampai dia tidak berdaya dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Baik. Keluarlah secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini. Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke arah Wendy dan tersenyum. Dewiku, jangan biarkan suasana hatimu rusak karena oleh orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baik sepupuku. Berbicara tentang sepupuku, kau pasti mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan tempatmu bekerja. Namanya Don Zender. Teman baiknya telah membantunya, yaitu memberikan traktiran. Mungkin aku bisa meminta hotel untuk membawa anggur terbaik mereka ke sini. Dia sudah menekan bel servis sebelum Wendy bisa menjawab. Ketika pramusaji datang, dia terlihat tidak puas dan berkata, "Pelayanan macam apa ini? Kenapa kau sangat lambat? Cepat pergi dan bawa 2 botol anggur terbaik hotel di sini." Pelayan itu tertegun sejenak. Tapi kemudian pelayan berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal. Saya takut." Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke meja. "Apa kami tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Don Zender adalah sepupuku. Kau tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Segeralah, bawa anggur-anggur terbaik itu ke sini." Howard dengan tenang menatap wajah Wendy dan melihat sang dewi terkejut, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Dia sangat membantu malam ini. Dia yakin sang dewi akan terkesan padanya. Harvey tidak menyangka bahwa Howard adalah sepupu Don. Keduanya memiliki kepribadian yang sama yang membuatnya tertarik. Dia sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Howard. Segera pelayan itu membawakan 2 botol anggur. Dia kemudian berkata dengan ramah, "Tuan, anggurnya ada di sini, tapi..." "Diam dan buka saja." Howard tertawa dan melambai dengan acuh tak acuh. "Jika kau tidak mabuk malam ini, jangan pulang. Ayo, mari bersulang untuk kita semua." Dia mengambil gelas anggurnya dan memandang Harvey yang tidak memiliki apa-apa lagi. Dia mengerutkan kening. "Harvey, meskipun kita semua teman sekelas, tidak bisakah kau melihatnya? Kau tidak diterima di sini. Apa kau masih ingin minum dengan kami?" Bab ke-8. Harvey berniat mengucap sesuatu, tetapi ketika dia melihat tingkah Howard, dia sangat kaget dan tidak mengatakan apapun. Malahan, dia berjalan ke samping Shirley dan berkata, "Apa kita harus pergi? Aku khawatir akan ada masalah di sini." "Ini."
Charlie sedikit ragu-ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi jelas Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apa dia tidak akan menyinggung perasaan Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat Harvey masih di sana dan bahkan berbicara dengan teman sekelasnya yang cantik Shirley, wajahnya menjadi masam. Dia menatapnya. Harvey, aku terima jika kau masih mau di sini. Tapi kau malah ingin membawa teman sekelas kami yang cantik. Kau pikir kau siapa? Apa kau orang yang sukses? Jangan lupa, kau adalah menantu yang menumpang dan kami merasa malu memiliki teman sekelas sepertimu. Benar, semua teman sekelas kita sangat sukses. Kau sendiri memalukan. Cepat keluar. Shirley, dia menantu yang menumpang. Seharusnya kau tidak tertipu olehnya. Howard adalah karakter utama malam ini. Para teman sekelas ini telah berada di komunitas selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu mampu, tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu ban dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir. Pelayan Bill, tolong. Jika seseorang tidak menyerah, maka aku akan membiarkannya melihat bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup. Banyak orang tersentak setelah melihat tingkah Howard. Kartu perak. Hanya orang dengan lebih dari 1 juta aset yang bisa mengajukannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana bisa ketimpangan antara dua orang ini begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak mau melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Sepertinya orang ini cukup mampu. Howard sangat senang ketika dia melihat mata cantik itu mengakui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan. Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, aku mau bagi tagihan ini. 1 untuk bagiannya dan sisanya untukku. Tolong bantu aku memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Shirley merasa kasihan pada Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan malam ini diperkirakan puluhan ribu dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Bisakah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan tentang ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu melunasi tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu itu dan seorang pria yang sepertinya adalah manajer berjalan dengan cepat ke ruang pribadi. Pelayan itu membungkuk pada Howard dengan tatapan menyesal dan berkata, Tuan, maafkan saya, saldo di kartu Anda tidak mencukupi. Howard tertegun sejenak. Dia kemudian berkata dengan marah, Apa? Kau bercanda? Aku masih memiliki jutaan di kartuku, kenapa bisa kau bilang bahwa saldonya tidak mencukupi? Ya Pak, maafkan saya. Makan malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,7 juta dolar setelah dikurangi bagian tuan ini. PVFT. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar angka itu. Sepertinya tidak sopan. Howard memang seorang penipu. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibawakan pelayan, Harvey tahu tentang itu. Itu adalah Eden 13 yang terkenal, anggur kerajaan asli Prancis dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard sangat terkejut. Dia menunjuk ke pelayan dan berkata, Kau bercanda? Kami berjumlah kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana bisa kita menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajermu ke sini. Aku ingin melihat seberapa korup hotelmu. Pelayan itu menghela napas. Dia sudah mengantisipasinya. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, Ini manajer kami, Tuan. Nah, Howard berteriak sambil menatap manajer yang berpakaian rapi di depannya. Apa kau mau berhenti dari pekerjaanmu? Bagaimana bisa konsumsi per kapita bisa 100.000 dolar? Kau tahu siapa aku?
Sepupuku adalah Don Zender. Manajer itu bersikap tenang. Dia berkata perlahan. Tuan, maafkan saya. Makanannya hanya sekitar puluhan ribu dolar. Namun Anda memesan 2 botol anggur Prancis terbaik Eden 13 tadi. Masing-masing seharga 880 ribu dolar. Jadi Anda harus membayar 1,76 juta dolar. Ini sekitar 1,8 juta dolar setelah ditambah biaya makanan. Tapi karena Anda adalah sepupu Tuan Zender, kami telah membulatkan jumlahnya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Howard sangat marah. Dia menarik ke meja manajer. Apa-apaan kau memberi harga anggur yang harganya lebih dari 800 ribu dolar? Bahkan jika memang segitu harganya, aku tidak bilang menginginkan anggur yang begitu mahalnya. Aku akan menelpon polisi. Manajer itu menenangkan dirinya dan perlahan melepaskan tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Jadi, dia telah melihat semua jenis orang di Nyumhi sebelumnya. Namun, ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang tetapi tetap berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam. Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah memberikan anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua hal ini sedang direkam, jadi kami punya bukti. Jika Anda ingin menelpon polisi, silakan lakukan. Prok-prok. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Bam. Pintu ruang pribadi dibuka. Beberapa pria berotot menyerbu masuk. Semuanya tampak sangar dan mengerikan. Ketika satpam datang untuk melapor kepadanya, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah. Jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan ciut. Dia kemudian murka dan berkata, "Di mana bosmu? Aku ingin bertemu dengan bosmu. Kau menjalankan bisnis gelap." "Jadi maksud Anda, saya menjalankan bisnis gelap?" Seorang pria muda dengan potongan rambut pendek mengenakan kemeja putih dan memegang 2 bola training di tangannya. Dia masuk sambil tersenyum. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan sekaligus tampak jahat. Penampilannya membuat orang tanpa sadar menganga. Pemilik Hotel Platinum Tyson Watch dianggap sebagai salah satu individu terbaik di Nyumhi. Hotel Platinum adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Dia adalah Tyson Woods, orang yang terkenal. Dia berkata secara berlebihan barusan, mengaku bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don bukan apa-apanya di depan Tyson. Howard hanyalah seorang pemuda sekelas pekerja. Beraninya dia mengacau dengan Tyson. Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos datang. "Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda sendiri yang meminta anggur terbaik dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang Anda menolak untuk membayarnya?" "Tidak, aku tidak berani melakukan itu," Howard berkata dengan cepat. Kami akan membayar tagihannya." Dia melihat ke arah teman sekelasnya meminta bantuan sambil berbicara. Dia hanya memiliki lebih dari 1 juta dolar tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang telah dia dapatkan dengan kerja keras selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan membeli Audi melalui pinjaman cicilan. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 2 juta dolar sendirian? Teman-teman sekelas yang dari tadi menyanjungnya melihat ke arah lain. "Kau ingin pamer dan meminta anggur termahal tadi. Maksudmu apa? Sekarang kau ingin kami membantumu membayar?" Mustahil. Tyson segera memahami pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah Howard 2 kali. Dia kemudian berkata, "Wah, jika kau tidak punya uang, jangan berpura-pura dan sok kaya, tetaplah rendah hati, oke? Baik. Kau tidak perlu membayarnya malam ini." Tyson tersenyum. "Tapi dengan satu syarat. Katakan saja, apapun akan aku kabulkan." Howard memohon-mohon. Tyson tersenyum jahat. "Biarkan dia, dan dia menemaniku." Tatapannya melaju dari Wendy lalu kemudian tertuju pada Shirley. Kedua gadis ini, yang satu seksi dan yang satunya polos. Bab 9 dan ke-10.
Howard tercengang tak menyangka apa ini. Tidak, bukan maksudku. Saudaraku Tyson selamat bersenang-senang. Howard tidak berani menatap wajah Wendy saat itu setelah dia selesai bicara. Malahan dia mencoba untuk mengambil kuncinya lalu bersiap kabur. Howard, dasar sialan! Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah mengira pria sepertinya ternyata seorang pengecut. Teman sekelas lainnya juga pengecut. Semuanya tampak seperti takut terlibat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah datar, bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tyson Woods secara diam-diam saat dia berada di Yorks. Tyson pernah tinggal di jalan waktu muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir mati dibacok di jalan beberapa kali. Suatu ketika, Harvey bertemu dengannya dan mengira dia akan menjadi orang yang berpengaruh dan memegang andil, jadi dia memutuskan untuk melatihnya saat itu. Dia terkejut bahwa Tyson telah berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Namun, Harvey tidak berniat untuk mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris Yorks setelah bertahun-tahun. Tyson mungkin tidak ingin mengenalnya. Sementara itu, si keji Tyson akhirnya melirik orang lain di ruangan itu dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika pandangannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Mohon maafkan saya." Semua orang di ruang pribadi terkejut seketika. Tyson yang sangat sombong yang bisa dengan mudah membuat mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang sedang dikuliahi oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tyson pun kaget. Bos mereka selalu tidak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey satu-satunya orang yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Sudah lama ya? Harvey menghela nafas setelah sekian lama. Dia lalu menepuk bahu Tyson. Biarkan saja mereka pergi, bagaimanapun juga mereka semua adalah teman sekelasku. Ya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan. Saya akan melepaskan mereka. Keluarkan mereka dari sini. Saya ingin bercengkrama dengan Anda, Tuan. Jangan biarkan mereka mengganggu kita. Tyson sangat marah. Segera semua teman sekelas dengan ekspresi heran itu dikeluarkan. Di luar Hotel Platinum, semua teman sekelasnya kaget. Shirley bahkan bergumam, "Aku tidak mengharapkan Harvey untuk membantu kita. Tapi bagaimana bisa dia tahu pemilik Platinum Hotel?" Wendy juga berbisik, "Apa kita salah menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses juga. Apanya yang salah?" Howard bingung saat ini. Dia sangat dipermalukan malam ini. Dia harus memulihkan citra dan reputasinya. Aku tahu, Harvey pasti penipu. Dia telah berkolusi dengan Hotel Platinum ini sejak lama dan ingin menipu uang semua orang, kata Howard dengan getir. Shirley mendengus. "Jika dia menginginkan uangmu, mengapa dia membiarkanmu pergi? Itu karena dia tahu aku akan memanggil polisi. Jadi dia takut. Ya? Kalau tidak, bagaimana semua ini bisa diselesaikan dengan mudah? Harvey, si brengsek itu. Ini belum berakhir." Howard kesal. Teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa itu masuk akal. "Ya, ini belum berakhir. Harvey, menantu yang menumpang bahkan menggertak teman sekelasnya. Kita lihat saja nanti. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan..." Mereka hanya mencaci dan ribut sendiri. Tidak ada yang berani mendatanginya dan mengganggunya saat ini. Mereka semua pergi kesal dengan mengutuk dan berteriak. Setelah menolak Audi Howard, Wendy naik ke sebuah Porsche dan pergi, hanya menyisakan Howard yang sedang kesal. Sekarang hanya ada Harvey dan Tyson di ruang pribadi itu. Tyson berdiri dan menunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini sangat tidak berterima kasih. Apa perlu aku? Lupakan mereka." Harvey tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson yang menangani mereka. "Baik." Tyson tidak berani membantah. "Tuan, kau bekerja di mana sekarang?"
Saya tidak dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya kau akan mengetahui. Ingat, panggil saja namaku saat kau bertemu denganku di lain waktu. Perintah Harvey. Ponsel model lama Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Mengernyitkan kening dan berkata, "Sial! Aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan menemuimu saat aku senggang." Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson yang bingung. Bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih mengantuk dan dengan rambut berantakan pergi ke distrik bisnis yang megah di Newhey dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di pusat lokasi ini. Yonathan menghubunginya semalam dan bilang bahwa dia telah melengkapi surat pindah tangan York Enterprise. Jika dia menandatanganinya hari ini, perusahaan itu menjadi miliknya. Harvey sangat memikirkan perkara ini. Akhirnya, dia membeli perusahaan ini senilai 10 miliar dolar. Itulah mengapa dia terburu-buru berangkat pagi tanpa sarapan terlebih dahulu. Harvey tak dapat berkata-kata ketika dia sampai di depan bangunan kantornya. Tidak heran bahwa itu adalah area paling elit dan megah di Newhey. Ada banyak mobil mewah terparkir di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listrik ke tempat ini. Jika dia seenaknya memarkirnya di sini, akan ada kemungkinan sepedanya diderek. Dia mengendarainya mengitari area dan akhirnya menemukan parkir kosong dekat gerbang. Tiba-tiba dia mendengar decit rem sesaat setelah dia memarkir sepeda listriknya. Lalu ada suara dentuman. Sepedanya terpental karena tersundul oleh mobil Porsche. Sial! Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepeda listriknya sangat tidak beruntung. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak oleh Porsche. Bagaimanapun Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada sedikit goresan pada Porsche tersebut. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang dan tidak mungkin untuk mengendarainya. Sepeda listrik ini telah bersamaku selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Dia sangat terikat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, banyak juga orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cat mobil Porsche sangat mahal. Bisakah orang yang mengendarai sepeda listrik ini membayarnya? Kendarai sepedamu yang benar. Seorang wanita cantik mendorong pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow! Orang-orang di sekitar kagum pada kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang sangat bagus dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia sangat elegan, seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy? Harvey tersenyum. Kebetulan sekali, dia tidak menyangka bisa bertemu teman lamanya di hari pertamanya bekerja. Meskipun dia menabraknya dan sepeda listriknya, dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak bermaksud untuk meminta pertanggungjawabannya dan siap untuk menyapanya. Saat ini, Wendy melihatnya. Benarkah? Harvey, kenapa kau di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Hotel Platinum tadi malam. Mengapa dia ada di sini hari ini? Apa dia mengikutinya? Apa dia datang untuk menipu seseorang? Wendy dipenuhi oleh kebencian saat memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari 700.000 dolar. Dia sangat menyayangi mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penipu ulung ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya yang terbuang untuk memperbaikinya. Harvey, kenapa kau melakukan hal-hal buruk? Kau bahkan belajar untuk menipu orang, kata Wendy agresif. Loh, kaulah yang menabrakku, oke? Harvey tampak tidak bisa berkata-kata. Awalnya aku memang ingin membiarkannya karena kita teman sekelas. Kenapa bisa kau bilang aku yang menabraknya? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria kuat parubaya berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, Nona Sorrow, apa yang terjadi? Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk memujinya karena memiliki tujuan tanpa malu-malu menjilatinya.
Apa kau tidak bisa melihat? Kata Wendy dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorrel, yakinlah saya akan menanganinya. Dia berjalan ke arah Harvey saat bicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, Siapa kau? Kau tidak tahu ini tempat parkir eksklusif York Enterprise. Kau tidak diizinkan untuk memarkir sepeda listrik di sini. Oh, bagus sekali. Siapa yang membuat aturan ini? Harvey berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja aku. Kepala keamanan menjawab. Jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerusakannya dan minta maaf kepada Nona Sorrel. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengernyit mendengar kata-kata kepala keamanan itu. Dia kemudian berkata, Lupakan, itu pasti tidak mudah baginya. Biarkan dia membayar ganti rugi. Jangan bawa dia ke polisi. Harvey melirik ke arah Wendy. Dia tidak mengharapkan sedikit kebaikan. Namun, dia tetap menunjuk sepeda listrik di tanah dan berkata, Buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku parkir di sini lebih dulu. Lalu dia menabrakku. Aku sudah sangat baik karena tidak memintanya untuk membayar kerusakannya. Sebaliknya, kau ingin aku membayar kerusakannya. Apa kau sudah gila? Kau! Kepala keamanan menunjuk ke Harvey. Apa orang ini bodoh? Nona Sorrel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi, tetapi kau masih bersikeras untuk dia membayar ganti rugi kepadamu. Siapa yang mau mengendarai Porsche lalu menabrak sebuah sepeda listrik? Dia penuh amarah. Perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kita. Orang luar tidak diizinkan parkir di sini. Oh, kebetulan sekali. Aku juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu kau berani menyinggung Nona Sorrel? Dia bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan sedih. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari warung-warung di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia pasti tukang bersih-bersih, bukan? Jika dia mengganggu Nona Sorrel, aku takut dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, kan? Siapa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak takutkah dia menyenggol Nona Sorrel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus buat masalah? Mungkin dia hanya ingin cari perhatian Nona Sorrel. Sungguh masuk akal. Dia memang seorang kadal yang mau mengelabui. Apa dia tidak berkaca? Dia mengenakan pakaian murah. Apa yang ada di pikirannya? Harvey terdiam. Beberapa pegawai yang melewati di pinggir jalan berbisik-bisik tentang Harvey saat itu. Wendy heran dan berkata, Benar kau bekerja di sini? Siapa yang merekrutmu? Mengapa aku tidak tahu? Dengan sikapmu yang seperti ini, siapapun yang merekrutmu, aku memutuskan untuk memecatmu. Kau tidak perlu membayar kerugian padaku karena kerusakan ini. Pergi saja dengan sepeda listrik bututmu itu.